Selamat pagi, salam jumpa lagi bersama saya Ibu Emiliana Jeunvin dalam Renungan Pagi edisi Sabtu 12 September 2020. Salve, anak-anakku yang terkasih, pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam Renungan Pagi. Namun sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, saya mengajak kita semua mengawali pertemuan kita dengan doa bersama. Kita siapkan hati untuk berdoa sambil mengikuti doa yang saya pimpin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikuduskanlah namamu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, yang kami sembah dalam kehidupan kami. Kembali kami menaikkan puji syukur Tuhan atas rahmat kasih penyelenggaraanmu dalam hidup kami. Dari waktu ke waktu, hingga pagi hari ini, kami masih dalam keadaan sehat walafiat dan boleh mengikuti renungan pagi. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing, agar kami mampu membuka diri untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kami. Doa, puji syukur, dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Setelah kita mengawali renungan pagi hari ini dengan doa bersama, anak-anakku, mari kita siapkan kitab suci dan kita membuka Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 49. Ya, kita membaca Injil ini bersama-sama. Mari kita siapkan hati. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pula pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam
dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengar bacaan suci pagi hari ini dari Injil Lukas, mari kita merenungkan firman Tuhan itu sebagai penuntun renungan kita. Saya akan menghantar kita dengan renungan singkat sebagai bahan refleksi untuk kita. Anak-anak, bacaan ini sekali lagi masih di bukit. Pada seri ajaran ini, Yesus menekankan pentingnya mengenal diri secara baik dan benar dengan perumpamaan tentang pohon dan buah. Ia juga mengajarkan pentingnya meletakkan dasar hidup yang baik dan benar agar tidak merusakkan hidup yang merupakan anugerah istimewa dari Allah, dengan perumpamaan tentang 2 macam dasar. Yesus tampaknya terpengaruh dengan ajaran filsafat Sokrates yang hidup tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi dari Athena, yakni Grotti, Soton, atau kenalilah dirimu, sehingga ia berbicara tentang pohon dan buah. Menurut Yesus, orang yang bertumbuh baik dan benar tentu datang dari keluarga yang baik, yang sejak awal menanamkan nilai-nilai dasar kepadanya. Sedangkan orang yang rapuh moral dan akhlaknya tentu berasal dari keluarga yang permisif, yang sejak awal melalaikan penanaman nilai-nilai dasar kepadanya. Yesus memberi kesadaran bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk hidup baik sejauh ia berusaha untuk mengenal baik dirinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tanpa mengenal diri dengan baik, orang tidak akan berubah dalam hidupnya. Pada seri ajaran yang berikut, Yesus menekankan pentingnya meletakkan dasar hidup yang kokoh sejak kecil dalam keluarga. Selain ilmu
dan pengetahuan umum, dasar iman merupakan dasar hidup yang tidak kalah penting. Dalam pandangan Yesus, dasar iman yang kokoh adalah perisai yang dapat melindungi seseorang dari berbagai pencobaan, godaan, dosa, dan kesalahan. Maka sejak awal pertumbuhan, hendaknya penanaman nilai iman diperhatikan sehingga orang tetap tegar menghadapi berbagai tantangan hidup yang akan dialami. Maka baiklah kita berusaha untuk tetap mengenal siapa diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan, sambil terus berusaha untuk tetap meletakkan hidup kita pada dasar iman yang kuat, sehingga kita tidak mudah jatuh dalam berbagai godaan. Nah, anak-anakku, demikian renungan singkat di pagi hari ini. Dan sebagai bahan refleksi kita sepanjang minggu ini, saya akan memberikan 2 pertanyaan refleksi untuk direnungkan secara pribadi dalam hati dan hidup kita masing-masing. Pertanyaan penuntun refleksi yang pertama. Apakah saya sungguh mengenali diri saya dengan baik? Pertanyaan penuntun refleksi yang kedua. Apakah saya mempunyai dasar iman yang kuat? Demikian 2 pertanyaan penuntun refleksi kita sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita mampu merefleksikan diri dan hidup kita untuk semakin mendekatkan diri melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Anak-anak yang terkasih, mari kita mengakhiri renungan pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih. Karena atas kasih dan kemurahan-Mu, kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Kami mohon, bukalah hati kami, berikanlah kemampuan pada diri kami, agar kami mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa bagi semua orang yang berjasa kepada kami, teristimewa orang tua, sanak saudara, bapak ibu guru, dan teman-teman kami. Semoga kami selalu sehat, jasmani dan rohani, agar kami boleh kembali berjumpa lagi nanti dalam pelajaran berikutnya.
Ya Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, berkat-Mu kami mohonkan dalam hidup kami hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Salve.